Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kami kelompok aplikasi komputer. Yang pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian, khususnya untuk guru-guru atau dosen di luar sana. Ilmu apa ya kira-kira? Yuk simak baik-baik video kami. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, mulai dari awal tahun 2020, Indonesia mulai memberlakukan aturan pembatasan sosial berskala besar dikarenakan pandemi COVID-19. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, setiap orang diminta untuk selalu menjaga jarak dan menghindari terjadinya kerumunan. Hal ini mengakibatkan salah satunya yaitu sekolah ditutup dan diminta untuk memperlakukan pembelajaran secara online. Nah, karena situasi yang tiba-tiba inilah, tentunya tidak setiap tenaga pendidikan siap untuk memperlakukannya. Banyak guru-guru dan dosen yang masih belum cukup ilmu dalam hal iptek yang mengakibatkan proses pembelajaran yang kurang maksimal. Oleh karena itu, izinkan kami memberikan sedikit ilmu dalam hal mempersiapkan pembelajaran online kepada pahlawan tanpa tanda jasa kita yang terhormat di luar sana. Untuk pembelajaran online atau sekarang bisa disebut sebagai pembelajaran jarak jauh, tentunya terdapat cukup banyak perbedaan jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka pada umumnya. Seorang pengajar harus memiliki keterampilan atau penguasaan tertentu untuk dapat terlaksananya pembelajaran online. Apa saja ya keterampilan yang harus dikuasai guru untuk mengajar online? 1. Keterampilan memahami media online. Keterampilan pertama yang harus diasah oleh seorang guru di masa pembelajaran jarak jauh tentu saja keterampilan memahami media online, terutama aplikasi mengajar online yang akan digunakan saat mengajar online nanti. Bapak dan Ibu perlu mengetahui dan memahami fitur-fitur yang disediakan aplikasi-aplikasi mengajar online yang tersedia agar dapat memilih aplikasi mengajar online mana yang lebih tepat untuk mengajar para siswa, Bapak dan Ibu. Yang kedua, yaitu keterampilan merancang dan menyajikan materi pembelajaran. Kreativitas merupakan salah satu dari 4 keterampilan guru yang wajib dimiliki pada abad 21. Di era digital seperti sekarang, Bapak dan Ibu dituntut kreatif dalam merancang formula cara mengajar online, hingga memilah materi pelajaran apa saja yang harus didahulukan dengan waktu mengajar online yang terbatas itu. Selain itu, materi pembelajaran pun sebaiknya disajikan secara kreatif agar para siswa dapat lebih antusias dan tergali rasa penasarannya saat mengajar online. Hal ini penting diperhatikan mengingat situasi belajar online seringkali membuat siswa merasa jenuh dan tidak fokus saat belajar. Nah, jika sudah memenuhi kompetensi yang sudah disebutkan tadi, maka bisa kita mulai persiapan pembelajaran online-nya. Di sini kami akan menyebutkan sebuah skenario persiapan dan pembelajaran yang umum digunakan, karena bisa dibilang ini cukup efektif dan efisien. Mengingat banyak faktor halangan yang dialami murid-murid seperti kondisi jaringan, kuota bantuan yang belum masuk, laptop atau HP-nya yang kurang memadai dan sebagainya. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Ya baik, untuk skenario-nya kita mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Seperti contohnya kita harus terlihat rapi, kita harus berpakaian rapi, kemudian cari tempat yang nyaman untuk kita melakukan pembelajaran online. Nah, untuk aplikasi atau media online pertama yang akan kita gunakan adalah Google Classroom. Apa tuh Google Classroom? Jadi Google Classroom ini adalah sebuah aplikasi atau media online buatan Google, yang dimana bisa dibilang ini adalah sebuah kelas online atau kelas virtual, yang dimana di dalamnya terdapat seorang guru, terdapat murid, dan di situ juga kita sebagai pengajar bisa melakukan absensi, bisa melakukan presensi, bisa memberikan tugas, dan masih banyak fitur yang lainnya. Kalau gitu kita mulai dari yang pertama, kita buka browser terlebih dahulu, kemudian kita ketik Google Classroom. Biasanya akan muncul di hasil pencarian paling pertama. Susah saja. Saat masuk, biasanya kita akan diminta untuk melakukan login. Langsung kita masukkan email kita. Seperti contohnya saya klik ini. Kita masukkan kata sandi. Nah, setelah masuk maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk pembuatan kelas langsung saja kita klik tombol plus ini, kemudian pilih buat kelas, centang bagian ini, klik lanjutkan, dan maka akan muncul 4 kolom yang dapat kita isi. 1 kolomnya wajib dan 3 kolom yang lainnya itu opsional, bisa Bapak Ibu isi atau tidak. Kalau begitu langsung saja kita isi di sini nama kelasnya. Untuk mata pelajarannya kita isi bahasa Indonesia. Kalau sudah dirasa cukup, langsung saja kita klik buat.
Nah, setelah dibuat maka biasanya akan langsung terarah ke halaman ini untuk mengundang anggota-anggota yang lainnya, untuk mengundang murid-murid bapak dan ibu, bisa langsung kita klik bagian di samping kode ini atau kotak ini. Nah, setelah itu ya kita klik bagian salin link undangan. Kita klik maka otomatis tercopy, bisa langsung bapak ibu paste ke ketua kelas atau ke grup kelas WhatsApp-nya. Kalau sudah semua anggotanya masuk, bisa langsung memasuki ke langkah berikutnya, yaitu melakukan absensi. Untuk melakukan absensi, kita klik tugas kelas. Nah, sebenarnya untuk Google Classroom ini sendiri tidak menyediakan fitur untuk kita membuat absensi atau presensi. Tapi kita bisa menggunakan salah satu fitur di sini untuk kita membuat seolah-olah itu adalah sebuah presensi. Langsung saja kita klik plus ini, plus buat. Kemudian pilih pertanyaan. Untuk bagian pertanyaan ini kita isi absensi dan tanggalnya. Setelah sudah diisi, langsung saja pilih jawaban singkat ini. Kita ganti ke pilihan ganda. Langsung kita klik bagian opsi 1 ini. Kita ketik hadir. Klik enter. Klik izin. Klik enter. Kemudian ketik sakit. Nah, setelah itu kita buat tenggat waktunya. Karena hari ini jam 9, kita batasi sampai jam 12. Kita pilih tanggalnya terlebih dahulu, yaitu hari ini tanggal 29. Kita pilih tanggal 29. Kemudian untuk waktunya kita batasi jam 12 tadi. Titik 12 seperti itu. Nah, kalau sudah dirasa cukup, bisa langsung kita klik tanyakan. Maka setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, yang artinya absensi sudah bisa diisi oleh anak-anak murid bapak dan ibu. Untuk melihat siapa yang izin, siapa yang sakit, dan siapa yang sudah melakukan presensi, bisa langsung kita klik bagian ini. Nah, maka akan muncul seperti ini, berapa orang yang sakit, berapa yang izin, dan sebagainya. Kita pun bisa melihat nanti siapa saja yang memilih izin atau sakit seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan absensi, kita memasuki langkah yang berikutnya, yaitu pembuatan tugas. Langsung kita klik buat ini, kemudian pilih bagian tugas. Kita isi, karena ini pelajaran bahasa Indonesia, kita berikan tugas misalnya saja seperti sejarah bahasa Indonesia. Kita ketik di bagian judul. Nah, setelah memberikan judul, kita akan melampirkan beberapa hal yang bisa dijadikan materi. Langsung kita klik tambahkan. Nah, di sini ada 4 opsi yang bisa kita pilih. Yang pertama ada, misalnya kita ingin melampirkan sebuah file Google Drive. Kemudian kita juga bisa melampirkan link yang mengarah ke sebuah situs. Kita bisa melampirkan sebuah file, misalnya file Word, PDF yang bisa dijadikan materi. Dan kemudian kita bisa melampirkan sebuah video YouTube. Nah, misalnya saja kita ingin menjadikan sebuah video YouTube itu menjadi materi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita klik YouTube ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik bagian URL, terus kita cari videonya. Bagaimana mencarinya? Kita klik tombol plus ini dulu, kemudian ketik YouTube. Kita cari video mana yang ingin dijadikan sebagai materi. Sejarah bahasa Indonesia. Nah, dari sini kita bisa menonton terlebih dahulu video mana yang ingin kita jadikan materi. Misalnya saja kita klik yang ini. Kita nonton terlebih dahulu apakah video ini cocok untuk kita jadikan sebagai materi. Kalau sudah dirasa ini adalah video yang cocok, langsung kita klik bagian sini, kemudian klik kanan, kita copy. Kembali lagi ke pembuatan tugas, langsung kita paste dari sini. Nah, seperti itu, maka akan muncul video yang tadi. Kalau sudah seperti ini, kita klik tambahkan. Nah, setelah materinya ada, misalnya saja kita ingin memberikan sebuah file Word yang berisi sebuah soal yang berkaitan dengan materi video YouTube ini. Kalau seperti itu, kita klik lagi tambahkan, kemudian klik file, kemudian akan muncul tombol browse. Kita klik saja.
Kemudian tinggal dicari nih file mana yang ingin kita jadikan sebagai yang berisi tentang soal-soal itu. Nah, di sini sudah saya siapkan soal materi tanggal 28. Setelah kita klik ini, kita klik open. Maka akan secara otomatis filenya tersedia dan bisa di-download oleh murid-murid Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu kita berikan sebuah petunjuk atau sistematika bagaimana cara pengerjaan tugasnya dengan cara kita klik petunjuk, kita ketik. Nah, misalnya saja seperti ini petunjuknya. Setelah itu kita berikan tenggat waktunya. Misalnya saja kita batasi sampai 6 sore. Kita pilih hari ini tanggal 29, kemudian waktunya kita ketik jam 6. Seperti itu. Nah, kalau sudah dirasa cukup, langsung saja kita klik simpan agar anak-anak ibu bisa melihat soal dan petunjuk seperti ini. Kalau sudah selesai, seperti yang Bapak dan Ibu lihat, untuk absensi dan pengerjaan tugas sudah terlampir di bagian Google Classroom ini, dan bisa dibilang ini saja sudah sangat cukup untuk kita melakukan pembelajaran online. Tetapi akan lebih baik lagi bila kita menjelaskannya sekali lagi. Kita menjelaskannya lebih rinci lagi melalui pertemuan online atau web meeting menggunakan aplikasi Zoom. Kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke aplikasi Zoom-nya. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat, kita sudah berada di dalam room Zoom. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, kenapa tidak saya ajarkan saja dari pembuatan link room-nya terlebih dahulu. Nah, itu karena biasanya kalau kita membuatnya secara mandiri, itu akan terdapat beberapa keterbatasan, baik itu dari durasi waktu yang biasanya kita hanya dibatasi selama 40 menit. Kemudian dari partisipan pun kita hanya terbatas sebanyak 100 orang. Bagaimana cara untuk mengatasi keterbatasan itu? Biasanya kita harus diminta untuk membeli lisensi terlebih dahulu. Lisensinya itu pun tidak permanen, Bapak dan Ibu. Lisensinya itu kita harus membelinya setiap bulan. Jadi ya seperti berlangganan. Untuk itu biasanya di dalam sekolah atau universitas itu terdapat seseorang yang bertugas sebagai operator, yang dimana operatornya itu sudah memiliki lisensi Zoom ini. Jadi kita tinggal meminta untuk operator itu untuk membuatkan link untuk kita agar keterbatasannya itu tidak dapat kita alami, begitu, tidak akan mengganggu pembelajaran kita. Nah, setelah kita berada di dalam room Zoom ini, maka akan saya ajarkan beberapa hal dasar yang saya rasa ini perlu sekali untuk Bapak dan Ibu ketahui. Seperti contohnya nih, yang pertama kita mulai dari menyalakan kamera terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian lihat di pojok kiri bawah ini terdapat lambang kamera yang bertuliskan Start Video, di mana lambang kamera ini ada logo garis miring berwarna merah, yang artinya itu kamera kita itu sedang dalam keadaan mati. Bagaimana cara menghidupkannya? Langsung saja kita klik. Nah, maka kamera kita akan menyala. Ini karena saya sedang nge-record layar dan video, maka tampilannya seperti ini. Tapi biasanya normalnya kalau Bapak dan Ibu mencobanya sendiri, tidak akan ada tampilan seperti ini. Kalau gitu kita matikan kamera terlebih dahulu. Dan sama halnya dengan menyalakan mikrofon. Untuk menyalakannya langsung kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian berikutnya untuk kita melakukan share screen. Untuk share screen bisa kita klik bagian logo berwarna hijau ini yang bertuliskan share screen. Kita klik dan kita klik bagian screen ini. Dan untuk semisalnya Bapak dan Ibu ingin menampilkan sebuah video dari Bapak dan Ibu, maka bisa kita klik bagian share sound ini. Langsung kita klik share. Maka secara otomatis kita membagikan layar. Nah, setelah itu kita stop dulu. Kita klik stop share ini. Nah, itu tadi adalah share screen. Berikutnya untuk merekod video bisa langsung kita klik bagian record ini. Kalau sudah selesai juga kita klik bagian yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengganti background kita, untuk mengganti latar belakang kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita klik bagian tanda panah mengarah ke atas seperti ini. Terus klik video
video settings, klik background dan filter. Nah, di sini kita bisa memilih background mana yang akan kita jadikan sebuah latar di belakang kita. Misalnya seperti ini, maka latarnya bisa berganti dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah cara penggunaan Zoom Meeting. Lalu itu kita kembali ke versi animasinya saya. Jadi, itu tadi adalah video persiapan pembelajaran online yang telah kami buat. Video ini tidak akan terrealisasikan tanpa bantuan teman-teman anggota kelompok yang lainnya yang telah bersusah payah membantu mencarikan materi dan menyusun skrip untuk video ini. Hormat kami kepada dosen pengampu aplikasi komputer Dr. Nur Habijah, STMPD, dan Ibu Celia Cinantia, Eskom MPD. Saya segenap kelompok aplikasi komputer mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.